Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Resti Novelina pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 8 pada bab teks eksplanasi. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah meringkas isi teks eksplanasi. Namun sebelumnya, kita lihat terlebih dahulu pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam, sejarah, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya. Mari kita perhatikan contoh teks eksplanasi berikut ini yang berjudul Gempa Bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Peristiwa alam itu sering terjadi di daerah yang berada dekat dengan gunung berapi dan juga di daerah yang dikelilingi lautan luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Oleh karena itu, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Getaran gempa bumi sangat kuat dan merambat ke segala arah sehingga dapat menghancurkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Meskipun demikian, konsentrasi gempa cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu saja, seperti pada batas plat Pasifik. Tempat ini dikenal dengan lingkaran api karena banyaknya gunung berapi. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting atau lunak sehingga mengalami pergerakan. Teori tektonik plate berisi penjelasan bahwa bumi kita ini terdiri atas beberapa lapisan batuan. Sebagian besar daerah lapisan kerak ini akan hanyut dan mengapung di lapisan, seperti halnya salju. Lapisan ini bergerak sangat perlahan sehingga terpecah-pecah dan bertabrakan satu dengan yang lainnya. Sedangkan gempa bumi vulkanik terjadi karena adanya letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Gempa vulkanik ini lebih jarang terjadi jika dibandingkan dengan gempa tektonik. Nah, setelah kita membaca teks eksplanasi tadi, maka yang perlu kita tentukan adalah gagasan pokok atau pikiran utama pada setiap paragrafnya. Mari kita lihat satu persatu. Pada paragraf ke-1, dapat kita ambil ide pokoknya, yaitu pengertian gempa. Terlihat dari teks pada paragraf pertama. Kemudian, pada paragraf kedua, ide pokok yang dapat kita tentukan adalah penyebab gempa. Dapat kita perhatikan pada teks yang paragraf kedua, gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Kemudian kita perhatikan paragraf ketiga. Ide pokok pada paragraf ketiga yaitu waktu terjadinya gempa. Kemudian kita perhatikan paragraf keempat. Dari paragraf keempat ini dapat kita tentukan ide pokoknya, yaitu macam-macam gempa. Nah, Ananda semua, ide pokok dari teks eksplanasi berjudul Gempa Bumi tadi dapat kita runtut sebagai berikut. Yang pertama, pada paragraf 1, ide pokoknya adalah pengertian gempa. Kemudian pada paragraf kedua, penyebab gempa.
Kemudian pada paragraf ketiga, waktu terjadinya gempa, dan pada paragraf terakhir adalah macam-macam gempa. Nah, dari ide pokok masing-masing paragraf tadi dapat kita tentukan ringkasan teks eksplanasi berdasarkan ide pokok tersebut adalah sebagai berikut. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar atau bawah permukaan bumi. Gempa bumi terjadi karena pergeseran lapisan bawah bumi dan letusan gunung yang dahsyat. Gempa dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal musim. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Nah, Ananda semua, demikianlah cara meringkas isi teks eksplanasi dengan menentukan ide pokok masing-masing paragraf terlebih dahulu. Demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.